Ya. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam Bu Eha. Gimana kabar? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Bareng-bareng kita Alhamdulillah. ngomongnya. Alhamdulillah ya, baik dan sehat. Ya, Iya, Bu Win. Alhamdulillah juga kita bisa bertemu ya Bu Win ya, bertemu iya, kembali untuk membicarakan yang waktu itu Bu Win pernah sampaikan ke saya lewat iya, telepon. iya. Iya. Jadi kali ini saya Mm-mm. ingin sharing dengan Ibu kaitannya dengan eh, budaya positif yang akan saya terapkan di kelas saya, yaitu tentang keyakinan kelas, Ibu. Baik, kita jadi hari ini akan membicarakan mengenai budaya positif, tetapi khusus di keyakinan kelas ya Bu ya, Iya, betul yang Ibu. diterapkan di kelas. Nah itu Iya, eh, topik pembicaraan hari ini ya Bu Win ya. iya, Baik Bu Win, dari topik pembicaraan itu, apa harapan Ibu atau tujuan Ibu? baik. Tujuan yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini adalah saya nanti dapat eh, me- apa ya, membuat kesepakatan-kesepakatan di dalam kelas itu supaya proses kegiatan belajar mengajar yang istilahnya eh, pendidikan yang memerdekakan yang nanti pada akhirnya melibatkan saya dengan sebagai seorang pendidik dengan peserta didik saya itu dapat berlangsung dengan baik gitu Ibu. Baik, tujuannya itu dapat membuat kesepakatan-kesepakatan ya Bu ya, supaya Iya, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Tentunya iya, belajar di kelas ya Bu ya. iya Bu. Tujuan yang sangat luar biasa Ibu ini ya, kaitan dengan berpihak kepada murid. Ya, Baik Ibu. Nah untuk mewujudkan belajar menjadi lebih baik, maka tadi Ibu katakan membuat kesepakatan-kesepakatan. Nah, apa kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki untuk mewujudkan semua itu, Bu? Untuk membuat kesepakatan-kesepakatan. eh, kekuatan yang saya miliki untuk membuat kesepakatan-kesepakatan itu tentunya eh, yang pertama adalah kemampuan saya dengan murid saya untuk melakukan diskusi curah pendapat. Jadi Ya, dari proses diskusi itu nanti diharapkan terbentuk kesepakatan-kesepakatan baru. Kemudian yang kedua, saya eh, ini kan kesepakatan ini kan sesuatu yang sudah diseminasikan gitu. iya Baik, betul. jadi kita melalui proses yang udah kenal terlebih dahulu gitu. Artinya kita sudah mendapat bekal bagaimana menerapkan kesepakatan itu berdasarkan ilmu yang sudah kita dapatkan dari rekan kita, dari literasi atau dari webinar-webinar atau mungkin waktu menjadi, mohon maaf, menjadi guru penggerak kan sudah berusaha untuk mendiseminasikan ini kepada rekan-rekan. Jadi tentunya yang kedua kekuatan yang saya miliki adalah kemampuan untuk membuat kesepakatan eh, dari seminar atau diseminasi. Baik. Jadi ada dua kekuatan ya Bu ya yang Ibu miliki untuk membuat kesepakatan supaya proses belajar mengajar menjadi baik. Yang pertama, tadi yang Ibu sampaikan yaitu kemampuan melakukan curah pendapat. Yang Iya, kedua, ya betul ya Bu ya. Yang kedua membuat kesepakatan dari hasil diseminasi yang sudah Ibu dapatkan. Baik, Ibu. Nah, setelah dua yang tadi dilakukan yang merupakan kekuatan-kekuatan Ibu, adakah hambatan atau kendala yang Ibu hadapi, Bu, nanti? eh, hambatan mungkin yang saya hadapi kaitannya dengan pelaksanaan diskusi adalah eh,
keaktifan dari peserta didik itu yang kadangkala sungkan untuk menyampaikan pendapatnya. Itu nomor satu ya Bu ya. Itu. Jadi mereka sungkan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, Bu. Lalu, Lalu kaitannya dengan diseminasi, jadi ibaratnya kan itu kan pemahaman yang sudah saya dapatkan dari proses diseminasi. Saya kadang em, apa benar ya membuat kesepakatan itu seperti ini berdasarkan kan setiap orang penerimaannya tentang suatu materi kan berbeda-beda gitu. Jadi apa benar betul. ya buat kesepakatan itu seperti ini gitu. Jadi itu hambatannya. Itu saja sih Bu. Baik, Ibu. Hambatannya yaitu keaktifan peserta didik dalam menyampaikan pendapatnya. Yang Ya, kedua, iya. diseminasi. Lalu, menurut Ibu, bagaimana untuk mengatasi hambatan itu, Bu? Hambatan supaya anak aktif, berpendapat, kemudian diseminasi tadi. Jadi, supaya kendala-kendala itu bisa Ibu hadapi atau Ibu hilangkan. Apakah Ibu memiliki rencana atau program atau strategi apa? Baik. Kaitannya dengan strategi yang saya akan lakukan untuk mengatasi proses diskusi di mana siswa yang sungkan untuk memberikan pendapatnya, mungkin saya akan minta kepada anak untuk menuliskan pendapat mereka tentang kondisi apa sih yang mereka inginkan di dalam di post-it di kertas gitu ya. Jadi bisa ditulis di situ, kemudian nanti ditempel di kertas karton yang dipajang di depan kelas gitu. Jadi tidak harus untuk diungkapkan gitu, bisa ditulis. Jadi kalau menulis kan semua anak kan insya Allah bisa gitu. Gitu Ibu, untuk yang diskusi. Bagus sekali ya Ibu ya, luar biasa rencana Ibu. Jadi memiliki alternatif lain untuk mengaktifkan siswa bagi yang Ya, ya Bu ya, bagi yang memang anaknya kurang ingin menyampaikan pendapat, maka Ibu alternatifnya adalah bisa menuliskannya, begitu ya Ibu ya, iya, iya Bu, insya begitu Allah. menuliskannya. Lalu Ibu setelah strategi tadi sudah Ibu jalankan, Iya. rencana ke depannya nanti seperti apa mengenai kesepakatan atau keyakinan kelas diterapkan di kelas Ibu? Rencana selanjutnya eh, biasanya kan kesepakatan kelas ini kami buat di awal semester gitu. Untuk kemudian setiap bulan atau setiap kiranya itu diperlukan kami sama tadi melakukan evaluasi. Langkah yang pertama pastinya menyiapkan alat dan bahan, apakah itu spidol, berarti kertas karton, kalau memang itu dalam bentuk terlihat kondisi kelas Ibu, kalau memang infokusnya bisa mewakili untuk menulis dalam pakai ditayangkan, berarti menyiapkan infokus dan laptop. Kalau memang berarti untuk mewakili peserta didik yang itu berarti secara digital gitu, ngetiknya secara digital, kita pakai Jamboard atau pakai Padlet gitu. Kalau secara langsung artinya tidak menggunakan media infocus, berarti yang diperlukan mungkin spidol, kertas karton, kemudian apa itu namanya, kertas-kertas kecil untuk ditempel, post-it dan lain sebagainya. Langkah yang pertama itu. Ya, baik Ibu. Eh, berarti Ibu termasuk kepada mempersiapkan ya Bu ya. Ya, Nah, apabila dari curah pendapat dari semua anggota kelas sudah terbentuk, berarti itu terbentuk keyakinan atau kesepakatan kelas yang disepakati tentunya ya Bu ya. ya, benar Bu. Kesepakatan atau keyakinan kelas yang memang harus dijalankan oleh seluruh anggota kelas ya Bu ya. Ya, betul Nah, Bu. apa sih yang Ibu apa ya, hasil dari keyakinan kelas itu yang Ibu harapkan atau yang Ibu inginkan tuh situasinya seperti apa setelah adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas terbentuk dari Baik, curah pendapat itu. baik. Jadi Eh, situasinya ya yang Ibu harapkan seperti apa setelah adanya
kesepakatan atau keyakinan kelas. Di situasi yang saya harapkan tentunya kelas menjadi kondusif ya Bu ya, untuk melaksanakan proses pembelajaran, murid menjadi nyaman, saya juga nyaman gitu artinya. Contohnya misalkan saja kesepakatan buang sampah pada tempatnya, berarti nanti yang saya dapatkan situasinya berarti kelas bersih. Kemudian misalkan ini tentang kesepakatan, eh, ketika teman kelompok presentasi atau ketika guru menjelaskan sekiranya tidak menyimak, tidak ikut sendiri gitu kan, berarti situasi yang saya dapatkan pembelajaran eh, bisa tersimak dengan baik gitu. Kemudian kalau misalkan eh, tidak pada saat tidak diminta untuk menggunakan hub handphone, jadi sesuai dengan kesepakatan berarti tidak boleh membuka handphone untuk supaya konsentrasinya fokus gitu Ibu. Jadi situasi-situasi itu seperti itulah yang saya harapkan sehingga kondisinya nyaman buat belajar mengajar itu. Tidak, iya, Baik, ya baik Ibu. Jadi situasi yang diharapkan setelah terbentuknya keyakinan atau kesepakatan kelas dari curah pendapat, ya Bu ya, itu ingin menjadi kelasnya kondusif, kemudian nyaman, seperti itu ya Bu ya. iya Bu, Gurunya nyaman, muridnya nyaman tadi yang Ibu sampaikan. iya benar Bu, Nah, tadi salah satu contoh yang Ibu sampaikan yaitu murid contohnya membuang sampah pada tempatnya ya Bu ya. iya. Iya. Eh, Bagaimana kalau misalkan ada murid yang lupa membuang sampah itu tidak pada tempatnya, Ibu? Oke. Bagaimana Ibu? Apakah ada hal yang disampaikan oleh Ibu atau bagaimana? Oke, baik pertanyaan Bu Eha bagus sekali gitu. Dan ini pastinya banyak terjadi pada kita kesehariannya. Ketika Betul. saya membuat kesepakatan kelas, biasanya saya iringi dengan konsekuensi. Artinya konsekuensi ini Hmm, bukan konsekuensi yang sifatnya menghukum, tapi betul. konsekuensi ini sifatnya adalah kesepakatan bareng dan siswa juga udah tahu konsekuensi ini dibuat oleh siswa sendiri bukan dari saya gitu. Jadi kalau ada kesepakatan berarti ada konsekuensi. Seperti yang sudah saya eh, lakukan di semester sebelumnya, Ibu. Jadi ketika menemukan sampah, jadi sesuai kesepakatan kan buang sampah pada tempatnya. Ada sampah di bawah gitu kan. Berarti anak tersebut harus ngambil 5 sampah lagi gitu. Jadi harus memungut sampah tersebut yang Iya, masih berceceran, kemudian ngambil 5 lagi yang mereka dapatkan di mana saja. Kalau di kelas nggak ada berarti di luar. Kalau nggak ada berarti di halaman sampai ketemu 5 dan membuang ke tempat sampah. Seperti itu, Ibu. baik. Baik. Berarti konsekuensinya juga dibuat oleh mereka ya, Bu ya? Iya, iya, Bu. Iya, jadi kesepakatan atau keyakinan diiringi, dibarengi dengan konsekuensi juga Iya, mereka yang membuatnya, ya Bu ya. iya. Iya, baik Ibu. Eh, Lalu kapan akan melaksanakan ini Bu, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Oke. Eh, Pertemuan yang akan datang kan kita masuk semester baru ya Bu ya. Jadi kurang Iya. lebih seminggu lagi kita udah masuk semester baru. Nah, pada saat itu Ibu saya memulai buat kesepakatan kelas ini. Baik, berarti di awal ya Bu ya, di Iya, awal semester atau di awal tahun ajaran, maka Ibu akan melakukan itu. Nah, iya Ibu Bu. untuk membuat kesepakatan-kesepakatan atau keyakinan kelas yang tadi Ibu sampaikan melalui curah pendapat itu, siapa saja yang terlibat atau siapa saja yang menjadi pendukungnya, Bu? Eh, Nomor yang pertama yang menjadi pendukungnya pastinya peserta didik. Dari mereka kita mendapat masukan-masukan. Kemudian yang kedua pastinya wali kelas, karena kan kita sebagai guru mapel kan masuk ke setiap kelas kan pasti berbeda-beda gitu. Kalau pas Betul. kebetulan kita di walasnya ya kita mungkin ini jadi kerjasama kita dengan wali kelas dan pastinya dikuatkan juga dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan gitu ketika dalam rapat-rapat kan pastinya itu ber- beliau bertiga ini sekaligus juga pasti didukung oleh seluruh komponen warga sekolah Ibu. Itu. Baik.
Jadi yang terlibat itu guru, ya rekan guru, wali kelas, kemudian Iya, peserta didik tadi yang utama, yang kemudian utama. Bapak Kepala Sekolah gitu ya Bu ya. Eh, Jika yang terlibat Bapak Ibu guru tadi yang Ibu sampaikan atau rekan kerja yang lainnya, eh, barangkali di sini apakah bisa menjadi bisa menjadi awal yang Ibu lakukan ini, membuat kesepakatan ini menjadi awal bahwa rekan guru Ibu pun akan melakukan ini di kelasnya. Oke, pertanyaan Bu Eha luar biasa. Dia, oh,